Teks, satu kisah awal. Malam gelap, langit berbintang membuat malam semakin indah, jalanan dipenuhi hiruk-pikuk perkumpulan remaja. Kafe-kafe anak muda juga riuh lantang. Seorang pria muda sedang berkumpul bersama teman kampusnya di kafe anak muda yang malah lebih mirip seperti bar atau tempat karaoke. Tempat ini tertutup dan dilengkapi dengan bunyi musik yang memekikkan telinga. Ia terlihat tidak suka saat temannya memesan minuman yang dilarang dalam agama, tapi ia tidak berbicara untuk melarang temannya. Namanya Raihan Pratama, putra tunggal Pramana, salah satu pengusaha sukses di kota tempat tinggalnya. "Ayo kita pergi," ajak Denada pacarnya saat menghampirinya sambil merangkulnya mesra. Ia tahu jika Raihan tidak suka minuman itu, sedangkan dia sendiri sangat menyukai minuman itu karena terbiasa. Raihan melihat ke arah Denada dengan wajah gelapnya. "Tidak apa-apa, kita di sini saja sama yang lain, gak enak juga baru sebentar sudah mau pergi." Raihan menolak pergi walau sebenarnya ia tidak nyaman berada di sana, tapi dia lebih mementingkan teman daripada kenyamanannya sendiri, itulah kelemahannya. Denada tetap menarik Raihan hingga Raihan terpaksa bangkit dari duduknya. Ia hanya mengikuti langkah Denada hingga keluar dari kafe tersebut. "Mau ngapain di sini?" tanya Raihan saat melihat tempat yang agak gelap karena berada di luar kafe. Di halaman yang jauh dari tempat terang, hanya ada pancaran sedikit dari kejauhan dan juga cahaya bulan yang saat ini hanyalah bulan sabit. Denada merangkul leher Raihan, bertindak genit. Ia menatap mata Raihan sambil berkedip manja. "Aku bosan di dalam, gak asik," ucap Denada manja, padahal dia takut Raihan marah dan gak akan mau berkumpul seperti ini lagi. "Kalau bosan, kita pulang saja," usul Raihan. Ia terbiasa dengan sikap Denada yang seperti ini, sikap genit tapi baginya biasa saja. Mungkin inilah yang dinamakan cinta itu buta. Denada masih menghadap ke arah Raihan dan mulai berjinjit ingin mencium Raihan, tapi Raihan langsung memalingkan wajahnya ke kanan menolak ciuman itu. Denada terlihat kesal lalu melepaskan rangkulannya. "Ya sudah, ayo pulang," ajak Denada sambil menampakkan wajah kesal dan kecewa. Ia sedikit ngambek. Raihan hanya menghela nafas, ia tahu jika pacarnya ini marah. Raihan dan Denada berjalan menuju motor yang diparkir tidak terlalu jauh. Saat berada di motor pun, Denada hanya berpegangan ke jaketnya Raihan, tapi ini sudah biasa bagi Raihan. Membujuk Denada sangatlah gampang. Denada terbiasa marah tapi paling hanya sebentar. Setelah dibujuk maka akan kembali baik. Dia menarik tangan Denada supaya merangkul pinggangnya. Denada hanya tersenyum sedikit, tapi dia tetap kesal karena Raihan menolak ciumannya, padahal dalam pergaulan mereka itu adalah hal biasa. Setiap kali dia ingin mencium pasti ditolak. Beberapa waktu kemudian setelah mengantar Denada dan mengobrol sebentar, Raihan langsung pulang ke rumah. Ia turun dari motornya lalu membuka helmnya dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucap salam. "Raihan," panggil Pramana papanya saat melihat Raihan masuk seperti anak berandalan tanpa didikan. "Iya Pa, ada apa?" tanya Raihan menatap ke arah kedua orang tuanya yang sedang duduk santai di ruang tamu. Raihan langsung mendekat ke arah papa dan mamanya yang lagi duduk berdua. "Lain kali ucap salam sebelum masuk," kata papanya. Raihan mengangguk tanpa melawan. "Duduk dulu sini. Ada yang mau papa dan mama bicarakan sama kamu," lanjut papanya serius. Raihan patuh dan langsung duduk di depan kedua orang tuanya sambil menyimpan helmnya di samping ia duduk. "Ada apa?" tanyanya. "Kami ingin bilang sesuatu, tentang umur kamu yang sudah memasuki masa menikah," ucap Janeta mamanya, wanita cantik berjilbab. "Terus?" tanya Raihan santai sambil menatap ke arah mamanya. "Kemarin kami bertemu Pak Harun, pemilik pesantren tempat kamu menimba ilmu dulu, ingatkan dia punya putri. Putrinya sekarang sudah siap menikah, kami berencana ingin menjodohkan kalian, bagaimana menurut kamu?" tanya Janeta menatap harap pada Raihan.
Ma, ini bukan zamannya perjodohan, aku gak bisa, Raihan menolak dengan tegas. Dalam agama Islam menikah lewat ta'aruf itu hal biasa, yang tamat sekolah menengah atas juga banyak yang langsung ta'aruf dan menikah, ucap Pramana melanjutkan. Iya, kamu bisa mengenalnya dulu, nanti kalau gak cocok kamu bisa menolak, tambah Janeta sedikit berharap Raihan mengubah pemikirannya. Aku gak mau mengenalnya dan gak akan pernah mengenalnya, jadi batalkan saja rencana kalian, kata Raihan dengan wajah tidak suka. Apa alasan kamu menolak? Tanya Pramana dengan wajah biasa, tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Karena aku sudah punya pacar yang sangat aku cintai, jawab Raihan langsung. Apa dia siap jika harus menikah sekarang? Tanya Pramana lagi. Pasti dia siap, Pak, kami saling mencintai, kata Raihan yakin. Baiklah, segera bawa dia pulang ke rumah, perkenalkan pada kami secepatnya, ucap Janeta tidak sabar ingin mengenal pilihan Raihan. Dia ingin tahu seperti apa selera anaknya ini. Apa bisa lebih baik dari putri Pak Harun yang sangat cantik dan lemah lembut? Setelah aku melamarnya, aku akan membawanya ke sini untuk bertemu kalian, ucap Raihan mantap. Ya, kami tunggu, kata Pramana dengan wajah santai. Ya sudah, aku capek banget jadi mau ke kamar dulu, ucap Raihan sambil berdiri dan menjangkau helmnya. Papanya menghela nafas sedikit kecewa tapi mau bagaimana lagi. Dia meminta Raihan menikah cepat biar pergaulan bebas Raihan tidak berlanjut. Raihan langsung berjalan naik ke lantai atas lalu masuk ke kamarnya. Ia langsung menelpon Denada. Denada sedang berada di diskotik jadi suara ponselnya tidak terdengar. Beberapa kali Raihan mencoba menelpon tapi tetap juga tidak ada jawaban hingga membuatnya kesal dan hampir membanting ponselnya. Dia kembali mencoba menghubungi Denada. Saat Denada melihat ponselnya, dia langsung mengangkat panggilan dari Raihan. Kok suara ribut-ribut? Tanya Raihan saat mendengar suara musik keras sebelum suara Denada. Tadi setelah kamu antar aku pulang, tiba-tiba teman aku nelpon minta jemput di diskotik, makanya sekarang aku lagi di diskotik sama teman, ucap Denada santai. Ya sudah, pulangnya jangan terlalu larut, ucap Raihan yang sudah terbiasa dengan kelakuan bebas pacarnya, yang terpenting baginya dia setia. Raihan mematikan ponselnya, tidak jadi ingin memberitahukan tentang yang dibicarakan dengan orang tuanya tadi. Dia berjalan masuk ke kamar mandi, terlihat lelah di wajahnya. Ia membuka pakaiannya lalu berdiri di depan kaca kamar mandinya, menatap diri sendiri sambil menghela nafas. Otot tubuhnya semakin terlihat, mungkin karena sering olahraga dan nge-gym. Di ruang tamu Pak Pramana menelpon Pak Harun dan meminta maaf tentang tidak jadinya perjodohan anak-anak mereka. Pak Harun pun mengerti dan sedikit pun tidak marah karena ini baru rencana mereka dan pertemuan pun belum diadakan di tempat lain, lebih tepatnya di kediaman keluarga Pak Harun. Terlihat seorang wanita muda sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu, suara lembutnya yang membuat lantunan itu semakin indah. Setelah selesai, wanita itu menoleh ke arah orang tuanya yang sedang duduk melihatnya dengan penuh kebanggaan. Dialah Anisa putri yang seharusnya dijodohkan dengan Raihan, wajah mudanya terlihat jelas, senyumnya sangat manis. Anisa yakin ingin belajar di Kairo. Tanya Bu Aisyah ibunya saat mereka duduk berhadapan. Anisa mengangguk, ya, Nisa yakin, jawabnya lembut. Walau putra Pak Pramana menolak, di luar sana masih banyak laki-laki yang baik, yang cocok sama Anisa. Anisa mau gak kalau ta'aruf sama putranya Pak Abbas, teman baik ayah yang di Kalimantan? Tanya Pak Harun. Setelah menerima telepon dari Pak Pramana, mereka langsung membahas ini dan Anisa tidak mempermasalahkannya walau terlihat sedikit kecewa. Sekarang setelah selesai mengaji, mereka kembali membahas ini. Ayah, mungkin Allah belum berkehendak untuk Anisa menikah muda. Allah menegur Anisa dengan cara penolakan dari putranya Pak Pramana.
mungkin Allah ingin agar Anissa menimba ilmu lebih banyak lagi sebelum menikah, ucap Anissa dengan nada lemah lembut sambil menatap ayahnya. Suara dan wajahnya sangat serasi, lembut dan cantik, dan sepertinya hatinya juga secantik suara dan wajahnya. Jadi Anissa gak mau jika ta'aruf sama putra Pak Abbas? Tanya Pak Harun memastikan lagi. Anissa mengangguk tanda tidak ingin. Dia memang ingin menikah muda tapi dengan orang yang rasanya pas di hatinya. Saat ditanya tentang Raihan ia langsung setuju karena dia yakin, tapi saat membicarakan putra Pak Abbas hatinya langsung ragu, jadi dia menolak. Baiklah, terserah Nisa saja. Ayah dan ibu hanya bisa berdoa supaya Nisa bisa dapat laki-laki baik di kemudian hari, kata Bu Aisyah. Anissa tersenyum menatap kedua orang tuanya. Tapi sayang, kuliah di Kairo kebanyakan memerlukan waktu lama untuk lulus. Apa Nisa siap jika harus menghabiskan beberapa tahun di sana? Tanya Bu Aisyah. Insya Allah Nisa akan mengambil jurusan yang gak terlalu sulit hingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu di sana, ucap Anissa. Bu Aisyah takut jika anaknya lama lulusnya maka akan semakin berumur saat kembali, tapi jodoh sudah Allah yang atur, untuk apa dia merasa takut. Bu Aisyah tetap menatap putrinya itu, padahal tadi pagi terlihat jelas saat membicarakan perjodohan dengan putra Pak Pramana, dia terlihat senang. Anissa memasang wajah tersenyum, hanya dia yang tahu kekecewaan di hatinya. Pagi hari Raihan lagi sarapan bersama kedua orang tuanya, dia menatap layar ponselnya beberapa kali, terlihat menunggu telepon atau pesan seseorang. Karena tidak ada panggilan masuk dan juga pesan masuk, ia langsung berinisiatif menelpon lebih dulu. Ia menunggu teleponnya diangkat tapi tidak juga ada jawaban. Janeta dan Pramana hanya saling menatap melihat tingkah Raihan yang terlihat sangat kesal. Raihan langsung pamit berangkat ke kampus kepada kedua orang tuanya sambil menyimpan ponsel dengan kesal. Ma, Pa, aku berangkat dulu, kata Raihan. Iya, ucap mamanya. Raihan langsung memakai jaket dan tasnya lalu menjangkau helm dan kunci motor. Ia berjalan keluar dan langsung menaiki motornya yang sudah dipanaskan. Saat sampai di kampus Raihan mencari Denada ke kelasnya, teman-teman Denada tidak ada yang tahu saat ia bertanya. Raihan mencoba menelpon kembali tapi tidak juga diangkat. Ia mencoba lagi dan menunggu sebentar tapi tetap tidak diangkat. Di tempat lain ternyata Denada baru bangun tidur di samping teman laki-lakinya. Denada mengangkat ponselnya saat melihat layar ponselnya menampilkan penelpon. Ponselnya disetel ke nada diam jadi saat ada panggilan masuk tidak terdengar. Iya sayang, kenapa? Tanya Denada masih sedikit mengantuk dan menggosok matanya. Kenapa dari tadi kamu ditelepon gak angkat-angkat? Tanya Raihan. Teman laki-laki Denada terbangun juga dan hanya mendengarkan pembicaraan mereka, seperti sudah terbiasa. Aku baru bangun tidur, maaf ya sayang, ucap Denada dengan nada manja sambil menatap teman laki-lakinya yang hanya tersenyum. Dia ikut tersenyum sambil berkedip sedikit menggoda hingga akhirnya tangan teman laki-lakinya itu menjelajahi seluruh tubuhnya membuat Denada hampir mengeluarkan suara genit. Ya baiklah, sekarang cepat berangkat ke kampus, aku tunggu di kampus sekarang juga. Ucap Raihan yang tidak curiga sedikit pun kalau suara Denada sedikit mengerang. Oke, kata Denada. Raihan menutup panggilan dan langsung berjalan menuju kelasnya. Dua temannya baru datang dan langsung merangkulnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan menatap dua sobatnya itu. Mereka bertiga langsung masuk bersama ke ruang kelas. Denada yang sudah berdandan cantik buru-buru berangkat ke kampus dan sesampainya di kampus ia langsung berlari menuju kelas Raihan. Ia melihat ke arah ruangan kelas Raihan, dosen sudah ada jadi ia langsung pergi menuju kelasnya. Raihan melihat kepergian Denada dan seperti tidak sabar ingin keluar tapi dia tidak bisa meninggalkan kelas yang baru dimulai beberapa waktu lalu. Setelah selesai mata kuliah, Raihan langsung mencari Denada.
Denada sedang duduk di kantin sendirian sambil minum jusnya. Dia berjalan mendekat menghampirinya. Saat melihat Raihan, Denada langsung merangkul lengan Raihan yang baru duduk di sampingnya. "Ada apa?" tanya Denada. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan sama kamu," ucap Raihan serius. "Apa?" tanya Denada sambil menatap wajah serius Raihan. "Mama dan Papa ingin aku segera menikah. Dia ingin aku menikah dengan putri pemilik pesantren tempat dulu aku pernah belajar," ucap Raihan. "Ini bukan zaman Siti Nurbaya loh, masih juga jodoh-jodohin," ucap Denada sambil tertawa ngakak. "Aku serius loh," ucap Raihan saat menatap Denada. "Terus kamu jawab apa saat mereka bilang itu?" tanya Denada mulai serius. "Aku bilang aku sudah punya orang yang aku cintai yaitu kamu, lalu mereka ingin bertemu kamu, apa kamu siap?" tanya Raihan penuh harap. "Baiklah, aku akan menemui mereka, tapi kapan?" ucap Denada. "Malam ini, bagaimana?" tanya Raihan. Denada mengangguk. Malam hari Raihan menjemput Denada di kontrakannya. Mereka langsung pergi menuju rumah Raihan. Denada terlihat tidak tenang saat di mobil. Raihan melihat kekhawatirannya, lalu menggenggam erat tangan Denada untuk menenangkannya. "Tenang saja, Mama dan Papa orangnya baik kok," ucap Raihan sambil sedikit tersenyum. "Ya, aku hanya sedikit gugup. Kita pacaran sudah beberapa bulan tapi ini pertama kalinya akan ketemu orang tua kamu," ucap Denada masih tidak tenang. "Tenang saja, jangan gugup," ucap Raihan sambil menggenggam tangan Denada. Mereka sampai di depan rumah Raihan. Raihan dan Denada turun dari mobil lalu perlahan melangkah masuk. Denada berbalik lagi, Raihan menariknya. "Rasanya aku belum siap," ucap Denada dengan wajah enggan. "Selangkah lagi loh, ayo masuk," tarik Raihan. Raihan membuka pintu dan berjalan masuk, tangannya masih memegang tangan Denada. Kedua orang tuanya melihat ke arah mereka. Janeta menatap Denada dari atas hingga bawah. "Ma, Pa, kenalkan ini Denada," ucap Raihan saat memperkenalkan Denada. Denada menunduk tanpa memberi salam. "Ada apa dengan Raihan? Putus dari Riana kenapa dapatnya yang seperti ini?" Bajunya minim lagi, batin Janeta.